Oke, kita membahas terkait apa namanya pengolahan data di dalam Internet of Things ya. Jadi untuk pembahasan kita terkait IoT ini memang dari P1 sampai P7 kita masih membahas terkait dengan teori. Nanti untuk ada beberapa praktek yang harus dilakukan yang melibatkan eh, apa embedded system, kemudian sensor, kemudian eh, data yang dikirimkan untuk pemrosesan data. Nah, ini nanti kita masuk setelah UTS ya. Jadi saya harapkan eh, Anda semua sudah dibagi kelompoknya ya. Kemarin kan hanya ada 4 kelompok gitu ya. Nah, update-nya ya untuk IoT ini kita ubah menjadi berapa? Kemarin 7 ya jadinya ya, Juliana. Iya Bu, aja 7. Oke, 7. Jadi menjadi 7 kelompok supaya eh, impact-nya itu lebih kelihatan dia. Karena request dari tim kalau bisa itu eh, ini ya apa namanya untuk kolaborasinya itu tidak terlalu banyak untuk khususnya IoT gitu, seperti itu. Nah, Internet of Things itu kan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet ya. Biasanya di dalam perangkat itu bisa mengumpulkan proses kemudian berbagi data ya. Dan pengolahan di dalam IoT ini memiliki peran yang penting gitu ya, di mana aplikasinya ada banyak seperti yang kemarin Anda paparkan dari 4 orang itu ada yang sistem parkir, ada yang untuk kontrol eh, apa lampu dan lain sebagainya, kemudian ada untuk e-farming gitu ya, atau sistem security gitu ya, misalkan kontrol kamera, kemudian kontrol bermacam-macam gitu ya, kulkas ataupun pemanas air ataupun AC dan lain sebagainya. Nah, pengolahan di dalam IoT itu ya butuh namanya sensor, butuh aktuator, jadi penggerak motornya ya. Kemudian ada platform analisis. Nah, platform analisis ini bisa Anda buat dari output berbasis website atau berbasis Android ya. Nah, di dalamnya ya diharapkan bisa menghasilkan wawasan yang bermanfaat atau insight atau misalkan bahasa kasarnya bahasa halusnya itu visualisasinya gitu ya, visualisasi atau dashboardnya. Nah, kita lanjutkan pengolahan data pada Internet of Things karena IoT itu eh, merupakan ya penggabungan suatu jaringan perangkat yang saling terhubung, harus connect ke internet, bisa menarik data terus-menerus, berarti kan butuh sensor kan, yang untuk menangkap data-datanya. Nah, pentingnya pengolahan data yang sudah ditangkap ini menjadi data di IoT, ini harus seperti apa, kita lihat. Nah, ini kontribusinya itu sangat penting karena memungkinkan misalkan controlling, monitoring, gitu ya, atau penggunaan untuk di berbagai bidang, misalkan di manufaktur, kesehatan, ataupun transportasi. Nah, pengolahan data IoT sendiri ini proses untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data dari perangkat IoT untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat, di mana di dalamnya pengolahan data yang efektif itu memungkinkan suatu organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan data-data atau pemantauan perangkat atau efisiensi untuk operasionalnya. Nah, sesuai yang kita ketahui bahwa komponen-komponen IoT itu kan ada perangkat sensor, ya, mau sensornya suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, atau semuanya yang mau diolah atau dianalisis, gitu ya. Bu, kalau misalnya saya mau apa namanya frekuensi, Bu, ya boleh silakan, terserah. Nah, kemudian ada perangkat aktuator yang kemarin kalian kenal ada Modbus ya. Nah, komponen yang menjalankan eh, apa ya kontrol atau tindakan berdasarkan data yang diterima oleh IoT, misalkan mau mengaktifkan eh, pompa air atau mau apa namanya
mengontrol suhu ruangan, gitu ya, berdasarkan sensor suhunya, misalkan terlalu panas diturunkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian atau bahkan mau digabungkan dengan beberapa algoritma, gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, dia mau dikasih trigger dan respon, jadi misalkan kalau suhunya eh, di atas 24 gitu ya, ada apa namanya sensor bunyi gitu ya, untuk mengaktifkan buzzer ya, misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan suhunya di bawah 10 derajat atau 7 derajat, nah itu mengaktifkan buzzer. Jadi supaya pemilik rumahnya itu tahu gitu. Jadi tidak masuk-masuk tiba-tiba apa, loh, kok tiba-tiba dingin sekali gitu ya. 0 derajat. Nah, seperti itu. Jadi ada istilahnya itu eh, kontrol untuk respon suhunya. Kemudian ada jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi ini yang menghubungkan semua komponen ya, things tadi itu, sensor atau sistem pengolahan data. Nah, ini melalui satu protokol komunikasi. Ya, misalkan lewat jaringan seluler atau mau lewat WiFi atau lewat Bluetooth. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan Anda em, berniat menggunakan RFID atau controlling dari jarak jauh, gitu ya, dilihat jaringan komunikasinya yang mau digunakan apa. Apakah pakai jaringan kabel Ethernet, gitu ya, atau wireless, atau bahkan mau Bluetooth, atau pakai infrared atau yang lainnya, 5G, 4G, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Kemudian di dalam sistem pengolahan data, yang kita bahas di sini, ini data itu harus tahu, data yang diterima sensor, ini mau diolah seperti apa, atau mau disimpan di mana, atau mau dilanjutkan untuk perintah, misalkan eh, ke aktuator, gitu ya. Nah, sistemnya ini mau disimpan di mana datanya, mau di server pusat atau di jaringan menggunakan edge computing, misalkan seperti itu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, proses pengolahan data IoT, ini tahapan pengumpulan biasanya dimulai dari tahapan pengumpulan sampai ke analisis data, ya. Biasanya seperti itu umumnya, ya. Jadi pengumpulan data biasanya data dikumpulkan dari sensor, kemudian disimpan, lalu nanti diolah lebih lanjut. Kemudian menentukan tempat penyimpanan sama pemrosesan data. Datanya yang terkumpul itu mau disimpan di mana? Di dalam database kah? Untuk memudahkan akses. Kemudian penyimpanan proses ketika dikumpulkan data, ini kan datanya dikirim melalui jaringan internet ya, ke server atau ke platform. Kemudian disimpan dalam database ya. Kemudian apakah mau diolah lebih lanjut? Kalau misalnya diolah lebih lanjut, maka dia dilakukan proses di dalamnya pre-processing untuk siap diolah dan dianalisis, masuk ke bagian analisa data. Jadi di dalam analisa data ini untuk mengidentifikasi tren sama polanya. Jadi data yang telah diproses, dianalisis, kemudian dicari beberapa fungsi kegunaan atau insight atau nilainya, gitu ya, supaya bisa diterapkan secara praktis, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika sudah dianalisis dan lain sebagainya, maka ada tindakan. Biasanya tindakan pertama yang dilakukan dan penting untuk mengamankan data, ya, keamanan data. Jadi proteksi terhadap data IoT biasanya menjadi prioritas untuk mencegah akses tidak sah atau kebenaran data. Tapi apakah tidak boleh melakukan tindakan yang lain? Boleh, tindakan yang lain misalkan ternyata datanya akan setelah dianalisis disimpan menjadi data histori ke gudang data. Boleh, gitu ya. Nah, tapi biasanya analisis datanya itu untuk pengolahan data di IoT fokusnya di tahapan pengumpulan sampai ke analisis data.
Kemudian tindakan selanjutnya, gitu ya. Next. Dari Briski gak ada mouse ini. Nah, pengolahan data dalam Internet of Things ini biasanya dijabarkan lebih luas lagi. Jadi dari tahapan pengumpulan, penyimpanan, analisis, ini juga kadang dilakukan tindakan untuk memperoleh interpretasi data yang dihasilkan oleh perangkat IoT, gitu ya. Nah, penyimpanannya pun kadang bisa diset. Penyimpanan mau penyimpanan sementara atau mau penyimpanan permanen, ya. Nah, di dalam pengumpulan data pasti kita butuh misalkan, oh ternyata datanya minta bantuan sensor-sensor atau perangkat IoT untuk menangkap data-data yang ada, membaca lingkungan sekitarnya, misalkan suhu, kelembapan, tekanan, gerakan, dan lain sebagainya. Atau bahkan menggunakan edge device, gitu ya. Jadi data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini tadi dikirim ke edge device untuk pemrosesan awal sebelum disimpan atau dilempar ke cloud computing gitu ya, di server Apa cloud. itu? Ya. Kemudian yang berikutnya Oh, juga jajan nih, asli. ketika mau menangkap Kurang data-data tidak sih Mas tersebut Purnya? butuh protokol komunikasi juga tidak untuk pengumpulan datanya. Ternyata protokol komunikasi yang dibutuhkan itu misalkan menggunakan MQTT, HTTP, CoAP, ya, sama LoRaWAN untuk memfasilitasi pengiriman data dari transmisi data dari sensor ke server standalone ataupun ke server cloud, ya. Nah, tantangannya apa ketika proses di dalam pengumpulan data? Biasanya yang pertama kesesuaian sensor. Jadi misalkan sensornya itu bisa dikalibrasi atau tidak. Kemudian pemilihan sensor yang tepat, mengukur fenomena yang diinginkan. Ya, kalau misalnya kamu butuh kelembapan tanah, suhu, lingkungan, ya, debit air dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan terkait pengukuran fenomena yang Anda inginkan itu harus disesuaikan, ya. Kemudian biasanya tantangannya apalagi ya? Akurasi data. Jadi data yang dikumpulkan oleh sensor itu sudah akurat atau belum? Apakah sensornya sudah dikalibrasi? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian eh, apakah ada kebutuhan sumber daya listriknya? Ya, misalkan sensor-sensor yang Anda gunakan itu butuh daya baterai atau energi yang lain. Ya, kalau misalnya butuh daya baterai, gitu ya. Nah, ada baterainya itu mau disediakan seperti apa, ya? Atau butuh adaptor dan lain sebagainya. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan. Nah, yang terakhir, memastikan ketika pengumpulan data, protokol komunikasi yang untuk memfasilitasi konektivitas atau transmisi datanya ini benar-benar handal. Jadi misalkan Anda mau memastikan untuk pengiriman datanya itu pakai MQTT, ya sudah pakai. Oh, mau pakai protokol HTTP. Oh, mau pakai LoRaWAN. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan. Next ya. Nah, kemudian lanjut untuk pemrosesan data. Nah, ketika pada fase pemrosesan data, ini ada bermacam-macam pemrosesan data yang bisa dilakukan. Misalkan mau pakai edge processing. Jadi pengolahan data itu dilakukan secara langsung pada perangkat tepi atau edge tadi ya. Kemudian dia itu ketika diolah datanya, ya, dia bisa eh, digunakan untuk pengambilan keputusan secara real time, ya, sebelum data itu dikirim ke cloud. Kemudian ada lagi processing yang melalui cloud, ya, namanya cloud processing. Jadi data yang diperlukan analisis untuk lebih lanjut, penyimpanannya dikirim ke cloud
kemudian diproses datanya atau menggunakan metode-metode data mining misalkan. Atau bahkan ketika Anda lihat data yang diterima oleh sensor itu masih mentah sehingga Anda perlu melakukan proses cleansing gitu ya, data cleaning gitu ya. Di mana di dalamnya difilter dulu, dilakukan proses pre-processing sebelum dianalisis, kemudian misalkan dinormalisasi atau bahkan dari sekian sensor yang digunakan, datanya dijadikan satu, terstruktur. Jadi masuk sensor A, sensor B, sensor C, gitu kan ya. Jadi timestamp-nya dilihat, kemudian misalkan sensornya satu-satu nih. Eh, Sensor pH sendiri, sensor suhu sendiri, sensor DO sendiri. Nah ini dimasukkan satu persatu hingga menjadi data terstruktur gitu ya, dari penggabungan beberapa sensor. Nah, proses penyimpanan data lake atau data warehouse. Data yang dikumpulkan ini biasanya disimpan di dalam data lake atau data warehouse untuk analisis lebih lanjut atau pelaporan. Nah, datanya itu Anda bisa lihat gitu ya. Anda butuh data apa? Apakah database untuk yang Anda gunakan itu menggunakan lebih baik menggunakan database yang NoSQL kah atau menggunakan yang relational database. Kalau misalkan menggunakan NoSQL, berarti data-data yang Anda ambil itu misalkan Anda mau menganalisis apa namanya ya sensornya, dari sensor kamera, eh, foto-foto salmon gitu ya, mau identifikasi salmon dan lain sebagainya, atau identifikasi kondisi eh, apa misalnya kalau di perikanan itu, kanila, ikan bandeng gitu ya, yang atau udang windu, bukan lobster gitu ya misalnya. Nah, itu kan data yang kalian butuhkan tidak hanya sekedar data ini ya, data tingkat kekeruhan air, kemudian eh, suhunya, ya suhu air, suhu dalam air, gitu, dan lain sebagainya. Tapi Anda butuh data kondisi, misalkan sisiknya lobsternya bagus nggak yang dihasilkan, dan sebagainya. Nah, mungkin Anda butuh data yang database untuk penyimpanannya itu yang NoSQL. Maka Anda bisa menggunakan MongoDB atau Cassandra, ya, di mana fleksibilitas penanganan data-data yang tidak terstruktur. Tapi kalau misalnya datanya hanya sebatas numerik dan lain sebagainya, gitu ya, ya maka Anda menggunakan yang data relational database, mau MySQL, Postgre, atau Firebase dan lain sebagainya, boleh silakan, atau SQLite, gitu ya, itu bisa. Kemudian untuk penyimpanan datanya, nah ini juga Anda harus menentukan pemilihannya, storage manajemennya bagaimana? Apakah penyimpanan data IoT-nya itu eh, volumenya sangat besar sehingga perlu teknologi kompresi atau penyimpanan yang terdistribusi atau harus disimpan menggunakan apa ini ya frameworknya khusus untuk big data yang menggunakan MapReduce dan lain sebagainya ya HDFS tuh. Ya silakan. Kemudian Anda bisa menentukan, oh sebelum masuk ke storage utama disimpan dulu di penyimpanan sementara. Nah, itu semua juga harus dipertimbangkan. Kemudian analisis data. Nah, untuk analisis data, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, real-time analytics. Kalau real-time analytics berarti Anda analisis data dilakukan secara langsung untuk pengambilan keputusan yang cepat. Biasanya sistem monitoring kesehatan kendaraan. Jadi misalkan Anda pasang nih, ya mau operasi, Anda pasang sensor eh, apa itu namanya mengukur detak jantung gitu ya. Misalkan pada apa ibu hamil dan ibu hamil gitu ya. Jadi ada dua yang dipasang gitu ya sensor detak jantungnya di bagian ibu sama di bagian bayinya gitu ya, calon bayinya. Nah itu kan langsung monitoringnya tampil nilai per detiknya atau per 5 menit atau dihitung per 1 menit ya. Nah itu langsung keluar sistem monitoringnya. Itu menggunakan real time analytics atau menggunakan machine learning. Jadi data-datanya ditarik dulu, disimpan,
kemudian dipaparkan menjadi apa, masukkan ke dalam database yang terstruktur gitu ya, mau dalam bentuk JSON atau mau dalam bentuk Excel atau CSV gitu ya. Nah, algoritma yang digunakan itu digunakan untuk mendeteksi polanya. Apakah ada anomali? Misalkan ada anomali di dalam detak jantung. Harusnya kan jantung kan ke atas, ke bawah, urut. Tapi dia ke atas, terus ya, terus baru turun. Nah, ada deteksi anomali dari perpindahan itu, sinyalnya. Ya, boleh jadi itu aritmia dan lain sebagainya. Dan itu membuat prediksi berdasarkan data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Kemudian ada juga, misalkan Anda mau menggunakan big data analytics, ya, karena volume datanya yang ditarik itu tiap menit, tiap detik, gitu ya, sehingga semakin lama penyimpanannya semakin besar. Nah, Anda membutuhkan framework yang mendukung Hadoop sama Spark untuk analisis big datanya. Nah, setelah itu, yang dibutuhkan lebih detail ketika masuk pada pengolahan data di IoT itu visualisasi dan reporting. Jadi bisa dalam bentuk dashboard, ya, untuk memvisualisasikan datanya dalam bentuk grafik, peta, diagram, atau membantu pengguna dalam memahami data secara cepat, tepat, dan efisien. Alat visualisasinya, ini harusnya kalian ketika sudah pernah DDM pernah menggunakan, ya, Tableau, Power BI yang bisa menyajikan data IoT dalam format yang dapat diakses. Nah, di dalam Classroom itu ada percobaan yang dari Brisky, tapi itu dari Evertext ya. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan alat visualisasi seperti itu menggunakan Grafana atau Tableau. Itu lebih agak mirip, ya. Kemudian ada proses tambahan, misalkan menambahkan fitur notifikasi atau alert. Jadi misalkan eh, notifikasi atau alert itu pemberitahuan real time, ya. Kalau misalkan ada orang masuk, ya, pintunya dikunci, kemudian ada orang masuk, ada pemberitahuan alert, ya, ada orang gitu ya. Nah, itu boleh. Alertnya berupa dipasang buzzer gitu ya. Ya boleh, atau berupa message gitu ya, juga boleh. Jadi memang memungkinkan pengguna untuk menindaklanjuti terutama ketika ada anomali data yang real time yang masuk ke dalam sistem gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan dan tindakan. Misalkan Anda mau mengaksesnya lagi untuk otomatis otomasi gitu ya. Misalkan dari analisis yang sudah dilakukan tadi, Anda mau menentukan bahwa ketika saat suhu sekian algoritmnya dia bisa menyalakan AC, atau ketika sensor infrared mendeteksi ada apa namanya supanas atau orang masuk gitu ya. Nah, ini bisa langsung otomatis menyalakan lampu. Ada juga untuk predictive maintenance. Jadi, misalkan aplikasi industri, data IoT itu digunakan untuk memprediksi kegagalan peralatan dan pemeliharaan supaya dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan di peralatannya, ya. Kemudian ada juga optimasi proses, ya, di mana data IoT ini membantu mengoptimalkan proses bisnis dengan memberikan insight yang lebih baik tentang operasional sehari-hari. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau pengumpulan data dalam IoT otomatis di dalamnya, ya, misalkan ada beberapa hal seperti ini ya. Jadi ada sensor aktuator, komunikasi nirkabel, kemudian ada pengumpulan data secara berkelanjutan. Jadi kan kalau misalkan Anda melakukan monitoring eh, sensor IoT, ya, secara real time, berarti kan Anda menarik datanya, kemudian menganalisis datanya, ya,
nanti ketika masuk ke dalam sistem server atau sistem analytical, Anda bisa mengidentifikasi tren sama polanya, ya, secara periodik seperti itu. Nah, karakteristik data-data pada IoT ini biasanya ada yang namanya volumenya tinggi. Jadi volumenya besar dan terus-menerus karena berkelanjutan. Jadi sensor kan tahunya cuma apa tarik data itu ya. Jadi perangkat IoT-nya mengumpulkan data dalam jumlah besar, baik dari sensor ataupun dari interaksi pengguna, di mana ini menjadi tantangan bagi sistem pengolahan data untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Kemudian variasi tinggi, karena data IoT datang dalam berbagai format dan jenis, bisa berupa angka, teks, gambar, video, audio, ataupun yang lainnya. Ini tuntutan yang diminta untuk sistem pengolahan data IoT bisa menangani berbagai jenis data dan menganalisa dengan tepat, biasanya seperti itu. Kemudian karakteristik yang lain, kecepatannya tinggi, ya. Jadi data IoT yang dihasilkan dengan kecepatan yang tinggi, ini perangkat IoT eh, data-datanya yang ditarik itu kan biasanya real time, entah itu per 1 menit, 1 detik, ataupun 5 menit gitu ya. Nah, karena secara real time, maka biasanya mengharuskan sistem memproses data lebih cepat, ya, cepat, supaya tidak ada terjadi penumpukan data yang dapat menyebabkan keterlambatan ataupun keputusan yang tidak akurat. Jadi otomatis ketika dicek dan dilihat, ya, eh, apa namanya itu, kalau misalkan butuh datanya di Grab, kemudian dikirimkan gitu ya melalui internet. Nah, akses internetnya itu kapasitasnya ya bukan yang 1 2 apa 256 Mbps tuh. Enggak, ya yang misalnya 100 giga gitu ya. Nah, kecepatannya harus lebih cepat. Kemudian veritas tinggi. Veritas tinggi maksudnya adalah data IoT itu harus akurat dan handal. Jadi data yang tidak akurat biasanya bisa menyebabkan keputusan yang salah, pengolahan data yang harus eh, divalidasi dulu untuk mendeteksi kesalahan di dalam data. Nah, tantangan dalam pengolahan data IoT biasanya yaitu ya tadi ya, volume data yang besar, baik dari sistem penyimpanannya, bukan pengumpulan datanya lagi, penyimpanannya. Kalau semakin besar kemudian servernya nggak kuat ya cuma salah aja gitu ya. Nah, jadi proses sistem penyimpanan sama pemrosesan di dalam menghadapi data-data yang besar gitu ya, ini bisa menangani data-data tersebut. Kemudian kualitas data yang beragam, ya. Nah, ini harus dilihat standarisasinya bagaimana. Apakah dia bisa akurat atau andal. Jadi ketika Anda lihat formatnya, kualitasnya, akurasinya, apakah bisa dijamin atau divalidasi bahwa dia itu akurat gitu ya. Kemudian tantangan yang lainnya keterbatasan infrastruktur. Kenapa? Ya kalau misalkan infrastrukturnya belum punya kan bisa cloud, Bu. Iya, bisa cloud ya. Tapi dilihat lagi kalau misalnya tidak ada dananya, ya tetap terbatas infrastrukturnya. Jadi selain misalnya akses ke cloud, berarti internetnya juga handal. Berarti kan biaya yang dibutuhkan juga lumayan gitu ya. Nah, kadang keterbatasan infrastruktur ini gitu ya, perlu dukungan dari top management terkait eh, apa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan data IoT. Yang terakhir, keamanan dan privasi data. Karena data-datanya sensitif gitu ya. Nah, ini harus bisa terlindungi dari akses yang tidak sah atau dari serangan cyber atau dari ransomware gitu ya yang bisa dihasilkan untuk
menerapkan sistem keamanan yang kuat walaupun dengan protokol privasinya ini menggunakan misalnya two-stage autentikasi atau four-stage ya autentikasi supaya tidak mudah untuk aksesnya itu digunakan secara sembarangan gitu ya. Nah, peran subsistem di dalam pengolahan data IoT ini ada edge computing, ada cloud computing, ada fog computing ya. Edge computing ini memiliki peran penting di dalam IoT di mana dia itu berguna untuk mengurangi latensi, meningkatkan keamanan data dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth ya. Edge computing memungkinkan pengolahan data ini lebih dekat dengan sumbernya sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengirimkan data ke cloud ya. Nah, kalau cloud computing ini menyediakan platform di mana platformnya itu bisa menyimpan, memproses, menganalisis data IoT dalam jumlah besar. Nah, platform cloud ini menawarkan layanan penyimpanan data, analisis data, dan pemodelan machine learning. Platformnya juga bisa mengakses dari berbagai perangkat IoT. Ya, contohnya kalau cloud computing ya Anda nyimpannya misalnya di AWS ya. Nah, ada menu untuk analisis data, menu pemodelan mesin learning, atau auto ML, dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Kemudian ada juga istilahnya fog computing. Jadi fog computing itu lapisan menengah antara edge computing dengan cloud computing, di mana dia membantu mengelola data IoT di tingkat lokal dan regional. Dan fog computing ini memungkinkan pengolahan datanya itu lebih dekat dengan perangkat IoT-nya, sehingga lebih efisien dan eh, mengurangi adanya kesalahan gitu ya dalam pengiriman data. Nah, di dalam subsistem edge computing, gitu ya, kalau yang fog computing itu kan karena dia berada di tengah-tengah, dia juga agak lebih dekat dengan edge computing, tapi dia juga berada di cloud gitu ya. Nah, edge computing sendiri, selain dia bisa mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi, data-data sensornya itu bisa diproses di perangkat edge-nya sendiri ya sebelum dikirim ke server pusat. Jadi bisa disimpan sementara di perangkat edge-nya itu ya. Kemudian edge computing biasanya digunakan ketika untuk mengolah data real time. Jadi memungkinkan aplikasi yang berhubungan dengan edge computing ini memberikan respon dengan cepat dan membuat keputusan lebih cepat. Misalkan untuk kendaraan otonom yang menggunakan edge computing untuk menavigasi atau menghindari rintangan secara real time. Di dalam subsistem edge computing, dia juga terdapat hierarki pengolahan data. Jadi edge computing itu eh, hierarki pengolahan datanya lebih luas, termasuk cloud di dalamnya, tapi dia diproses di berbagai tingkat, tergantung kebutuhan aplikasinya. Nah, manfaatnya ya otomatis, eh, bentar, otomatis latensinya rendah, peningkatan keandalan, privasi data lebih ditingkatkan, kemudian efisiensi terhadap energi, gitu ya. Nah, kalau subsistem cloud computing, karena cloud computing itu adalah model komputasi hmm, awan, gitu ya, yang memungkinkan akses dan penggunaan sumber daya resource computingnya seperti server, kemudian penyimpanan data, database-nya, kemudian perangkat lunak, jaringannya melalui internet. Nah, pelanggan ini bisa mengakses resource cloud computing itu secara on demand, tanpa harus install, tanpa harus ngeset dulu, tanpa harus apa konfigurasi dulu, karena sudah langsung disediakan oleh sistem cloud computing. Jadi kita tinggal nerima jadi, kita minta ini disimpan, kita dikirim langsung ke servernya, servernya nangkap, kemudian semua seperti web server dan sebagainya itu sudah lengkap, kita tinggal menggunakan, biasanya seperti itu. Yang menginstal siapa? Ya sudah, paket komplit dari mereka untuk cloud computing. Nah, peran cloud computing dalam IoT biasanya menyediakan platform.
yang aman, terukur untuk penyimpanan, pemrosesan, analisis data, gitu ya. Bahkan ketika Anda mau mengembangkan sebuah dashboard untuk bisnis Anda ya, meningkatkan efisiensi ataupun inovasi itu bisa dilakukan di dalam cloud computing. Nah, bagaimana sinergi antara edge computing dan cloud computing? Biasanya sinerginya itu menghasilkan yang fog computing tadi. Ya, tapi lebih dikenalnya itu edge computing atau lebih ke cloud computing seperti itu. Nah, sinerginya atau integrasinya ini bisa memberikan solusi yang komprehensif kepada IoT. Karena biasanya kalau edge computing bisa memproses real time, kalau cloud computing itu penyimpanan dan pemrosesannya bisa memproses data besar. Dan dia bisa diakses dari mana-mana karena dia di cloud kan. Asalkan kita punya akses internet yang cepat. Kemudian kolaborasi yang dilakukan antara edge computing dan cloud computing ini bisa menangani analisis data awal, kemudian menyimpan atau analisis data yang lebih kompleks, gitu ya. Di mana prosesnya ya pasti ada pengumpulan data dari sensor, real time, kemudian dikirim ke device edge, gitu ya. Jadi ada pemrosesan data awal, kemudian analisis real time dasar, ya, karena dia dengan edge computing baru disimpan di cloud. Nah, dilakukan analisis lanjutan. Ketika mau dilakukan analisis lanjutan, otomatis digambarkan pemodelannya. Nah, kalau subsystem fog computing, ya, dia berlokasi dekat tepi jaringan, tapi dekat dengan perangkat IoT, ya sama seperti Edge itu ya, daripada ke cloud. Jadi lebih efisien juga, dia juga bisa dijadikan perantara antara IoT dan cloud. Nah, kalau Fox Computing, ya, dia mengumpulkan dan memproses data ini dari tahapan analisis awal sampai pengiriman data yang relevan ke cloud, gitu ya. Dia mendukung aplikasi untuk kontrol real time sama aplikasi untuk decision maker, ya. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan Fox Computing biasanya untuk manajemen lalu lintas, pengendalian sistem energi, monitoring lingkungan, atau dari segi aplikasi robotika, gitu ya. Jadi memang Fox Computing itu berada di antara edge computing dan cloud computing. Nah, perbandingan antara edge, cloud, dan fog itu seperti apa? Kalau misalkan edge computing menawarkan pemrosesan data, pengurangan latensi, sama meningkatkan respon, gitu ya. Cloud computing lebih menyediakan data center, ya, atau apa namanya ya, data warehouse, gitu ya, yang terpusat dan terhubung ke jaringan. Sedangkan Fox Computing ini lebih menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih tinggi. Jadi skalabilitas untuk penyimpanannya itu meniru dengan cloud, nah, tapi fleksibilitasnya ini meniru di Edge. Jadi aplikasinya biasanya ideal kalau Edge itu untuk yang real time, mesin industri, misalkan airbag, gitu ya, atau cloud computing untuk penyimpanan pemrosesan data besar. Jadi misalkan analisis data SIM-RS, gitu ya, atau layanan yang berbasis web. Kalau Fox Computing biasanya solusi kalau misalkan mereka membutuhkan penggabungan antara keduanya. Nah, subsistem mesh computing, gitu ya. Mesh computing itu lapisan tambahan di dalam arsitektur IoT yang beroperasi sangat dekat dengan perangkat dan memungkinkan pengolahan data secara real time, mengurangi latensi, dan meningkatkan efisiensi. Biasanya mesh computing itu berdampingan dengan cloud computing, di mana datanya itu diolah di lapisan MIS, kemudian dilanjutkan untuk dianalisis dan penyimpanan data yang lebih kompleks. Nah, integrasi subsistem di dalam IoT biasanya itu ada kolaborasi subsistemnya, kemudian dilihat standar dan protokolnya, kemudian dilihat arsitektur IoT-nya, ya, yang biasanya berlapis.
Jadi kalau kolaborasi berarti ada proses berbagi data, kemudian komunikasi datanya, sama sinkronisasi sistemnya. Nah, kalau standar protokol, otomatis Anda lihat mau pakai pengiriman datanya itu seperti apa, MQTT kah, atau HTTP kah, atau yang lainnya, ya. Di mana standar dan protokol itu bisa membantu memastikan interoperabilitas dan subsistem antar subsistem yang berbeda, ya. Tapi dilihat sebelum standar sama protokolnya, kira-kira arsitekturnya itu mau pakai yang apa? Apakah mau pakai lapisan sensing, atau mau menggunakan edge computing, atau fog computing, atau cloud computing, ya. Nah, di dalam pemrosesan data tadi kan ada analitik data IoT ya. Jadi ada tahapan mengidentifikasi pola sama tren yang ditemukan di dalam data yang tersimpan di penyimpanan, ya, media penyimpanannya, entah server atau cloud, ya. Dan dia dilakukan pengolahan data menggunakan algoritma atau teknik statistik dan bisa diekstrak untuk apa namanya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya mau dilakukan prediksi optimasi, analisis prediktif misalkan untuk mengetahui pola prediksinya berdasarkan data historis, misalkan untuk optimasi proses, peningkatan efisiensi operasional, dan lain sebagainya. Kemudian ada visualisasi dan pelaporan, bisa dalam bentuk dashboard, bentuk grafik, ataupun bentuk diagram. Ya. Nah, visualisasi data IoT, jadi memungkinkan pengambilan keputusan dengan representasi visual yang mudah dipahami. Jadi biasanya visualisasinya itu mengidentifikasi polanya sensornya ini seperti apa. Apakah ditemukan anomali ketika apa namanya pengambilan data di sensor, ya. Nah, karena visualisasi data IoT ini bisa memantau kondisi infrastruktur yang terutama untuk smart city. Contoh misalkan penggunaan kualitas air, ya, air minum PDAM, ya. Nah, itu bisa dicek apakah ketika musim hujan banyak pabrik yang membuang limbahnya sehingga tidak terlihat, gitu ya. Atau sebentar. Atau lalu lintas kendaraan, gitu ya, atau kualitas polusi udara, gitu ya, atau penggunaan energi di tiap kota, kebutuhannya berapa. Nah, itu bisa dianalisis, terutama untuk kebutuhan aplikasi industri, misalkan pemantauan mesin, mesin bubut, mesin mesin apapun di industri. Kemudian untuk kontrol proses atau manajemen rantai pasok. Nah, bentuknya seperti apa, Bu? Kalau misalnya mau ditambahkan visualisasi data, ya. Bentar. Hmm, oh, nggak bisa. Bu, harus dibeli lagi, Bu Rizky. Hmm, sedih. Mana nih? Kok bisa dibeli nih? Di sini. Di depan. Nggak bisa beli. Tahu ya.
Oke, guys. Loading. Bentar, saya share. Hmm, visualisasi. Nah, kalau misalnya Anda datanya, sorry ya, berusaha lambat nih soalnya.